Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya bisa berceramah dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan berceramah tentang Islam, HAM, dan demokrasi. Pengertian HAM dalam Islam. Di dalam Islam, HAM bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut Islam, HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia seperti kebebasan, persamaan, perlindungan, dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibawa sejak lahir ke alam dunia. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Al-Quran sebagai petunjuk dan acuan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan isinya petunjuk bagi orang yang takwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, artinya segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih tindakannya dalam berbuat sesuatu. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri sesuai petunjuk Al-Quran dalam memanfaatkan kebebasan tersebut. Hak-hak dasar HAM. Hak persamaan dan kebebasan. Hak kebebasan memilih agama. Prinsip kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, dan Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Artinya, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Hak kebebasan bertempat tinggal dan mencari tempat tinggal. Persamaan di dalam politik, hak mengeluarkan pendapat, hak berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, hak wanita sederajat dengan pria. Hak hidup, perlindungan dan kehormatan. 1. Hak hidup dan memperoleh perlindungan. 2. Hak atas kehormatan pribadi. 3. Hak anak dari orang tua. 4. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan iptek. 5. Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan. 6. Hak tahanan atau narapidana. Hak kepemilikan. 1. Hak kepemilikan pribadi. 2. Hak menikmati hasil atau produk dan hak ciptanya. 3. Hak menikah dan berkeluarga. HAM menurut pandangan Islam dan Barat. 1. Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris. Artinya, segala sesuatu berpusat kepada manusia sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan sehingga Tuhan sangat dipentingkan. Selanjutnya yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu bagaimana demokrasi dalam Islam? Demokrasi dalam Islam dilandasi 3 hal. Yang pertama yaitu musyawarah atau syura. Syura adalah salah satu cara untuk memantapkan atau membulatkan hati dalam pengambilan keputusan, menerima dan sekaligus melaksanakan hasil keputusan tersebut. Syura merupakan salah satu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan kemudian dipraktekkan di kalangan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama di suatu negeri atas hukum suatu yang disepakati bersama. Misal pembukukan Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan sesuatu dengan segala kesungguhan atau mengarahkan segala potensi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Jadi kesimpulannya yaitu hukum Islam bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijma. HAM dalam Islam merupakan hak-hak dasar yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sejak kelahirannya di dunia ini, sehingga tidak ada satu kekuasaan pun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Dalam demokrasi Islam, untuk menyelesaikan masalah selalu digunakan cara syura. Ijma menuntut fikih berarti persamaan pendapat antara fuqaha mujtahidin mengenai hukum tentang suatu kasus atau peristiwa yang baru di dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.